Ada yang tanya ke saya, "Bang, gimana sih tahap-tahap untuk melamar kerja itu setelah lulus SMA?" Simak terus video saya. Oke, memang di channel saya ini saya peruntukkan untuk teman-teman yang angkatan kerja ya, angkatan kerja yang baru lulus SMA atau angkatan kerja yang lulusan SMA, SMK sederajat. Kenapa? Karena pengalaman saya selama ini pada saat nyari kerja dan diterima kerja itu semuanya job desk-nya menggunakan ijazah SMA. Jadi memang teman-teman harus sudah mulai ancang-ancang ya, sebelum teman-teman lulus SMA itu teman-teman harus ancang-ancang nantinya ke depan itu mau kuliah apa bekerja. Lah, kalau teman-teman sudah memutuskan untuk bekerja, berarti teman-teman harus mulai memasang kuda-kuda pada saat kelas 12 SMA. Apa itu, Bang? Kuda-kudanya, Bang? Yang pertama tentu menabung. Menabung ini penting sekali karena untuk melamar pekerjaan kita itu juga harus butuh modal. Kan orang tua kita kan nggak selalu punya uang ya. Jadi ya kita sisihkanlah uang saku kita setiap hari, entah itu 1.000 atau 500 rupiah untuk modal nanti setelah lulus SMA. Minimal 3 bulan sebelum kelulusan. Ya, entah itu nabung ya 1.000, 500, 2.000, nggak apa-apa. Semakin banyak semakin bagus ya. Memang teman-teman harus menahan diri. Karena teman-teman ini mau masuk ke dunia kerja, jadi sudah harus mulai ancang-ancang. Kenapa harus nabung? Karena nanti itu tabungan kita gunakan untuk modal. Modal yang pertama untuk mengurus berkas-berkas yang diperlukan untuk melamar kerja. Kemudian yang kedua adalah untuk akomodasi. Ya namanya kita melamar kerja pasti kan nanti butuh uang bensin, uang angkot dan lain-lain. Ya kalau kita nanti plong, nggak ada uang sama sekali, gimana kita bisa melamar pekerjaan gitu loh. Jadi yang pertama harus nabung, itu penting sekali nabung ya, sedikit-sedikit pokoknya ada tabungan. Ya. Kemudian berikutnya adalah teman-teman harus menyiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk melamar pekerjaan. Apa saja itu Bang? Yang pertama adalah KTP, kemudian yang kedua adalah SKCK. Untuk kartu identitas, ini sebenarnya walaupun teman-teman belum lulus dari SMA, teman-teman bisa ngurus ya. Pada saat libur semester, itu kan lama, 2 minggu. Gunakan waktu itu sebaik mungkin untuk mempersiapkan salah satu berkas melamar pekerjaan, yaitu KTP atau kartu identitas. Kalau misalnya teman-teman belum sempat, baru sempat setelah lulus ya sudah. Setelah lulus diurus, lebih cepat lebih baik. Nah itu KTP. Kemudian berikutnya adalah SKCK. SKCK ini kita ngurusnya ke Polsek sesuai domisili teman-teman. Nah nanti ini prosesnya biasanya sehari dan biaya yang dibutuhkan itu 30.000. Cukup terjangkau. Ya, namun kalau kita tidak punya uang, tidak punya tabungan, ya tetap kita akan kesulitan. Lah setelah SKCK sama KTP ini sudah selesai ya, baru kemudian kita menginjak ke tahap berikutnya, yaitu belanja perlengkapan melamar pekerjaan. Sudah saya review harga-harganya, ini videonya. Ya, total modal yang dibutuhkan untuk membuat surat lamaran kerja kurang lebih sekitar 9.000. Ya, 9.000 itu surat lamarannya doang loh ya, bukan termasuk angkot, terus uang es dan lain-lain. Cuma surat lamaran pekerjaannya. Nah, kemudian setelah teman-teman sudah menyiapkan surat lamaran pekerjaan, ya, teman-teman cari info lowongan pekerjaan. Ada 2 lowongan pekerjaan. Yang pertama adalah yang non formal, yang kedua adalah yang formal. Apa itu yang non formal, Bang? Yang non formal itu yang tidak membutuhkan ijazah. Ya seperti jaga warung, jaga toko, kemudian ojek online dan lain-lain. Itu yang non formal. Kalau yang formal itu yang terikat dengan perusahaan.
Nah, itu banyak sekali kan pekerjaan di luar sana. Untuk mencari informasi lowongan pekerjaan, sudah saya buatkan videonya. Ini silakan disimak dan ditonton. Siapa tahu bermanfaat. Oke, di sini kita harus benar-benar cerdik ya. Kapan harus melamar pekerjaan, kapan harus menahan diri. Jangan ujuk-ujuk, wah saya pengen cepat-cepat mendapatkan pekerjaan bang. Saya naruh di semua perusahaan yang ada di dekat rumah saya. Apakah itu efektif? Tidak. Apakah itu menunjukkan kalau kita semangat? Iya. Tapi apakah itu efektif? Tidak. Ya. Terus gimana bang? Cari info lowongan pekerjaan yang benar-benar valid. Ya. Distribusikan surat lamaran pekerjaan yang teman-teman buat itu ke perusahaan yang benar-benar membutuhkan karyawan. Artinya surat lamaran ini harus tepat sasaran. Karena jumlahnya sangat terbatas. Dengan modal yang kita kumpulkan tadi dari hasil menabung kita tadi, nah itu harus benar-benar efektif, benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai perusahaan yang tidak membutuhkan karyawan, teman-teman naruh surat lamaran di situ. Nah itu sayang nanti kan, ujung-ujungnya nanti surat lamarannya dibuang. Nah, jadi teman-teman harus benar-benar cermat mencari informasi lowongan pekerjaan. Cari perusahaan yang membutuhkan karyawan, kemudian lihat kualifikasinya. Apakah teman-teman masuk ke dalam kualifikasi karyawan yang dibutuhkan oleh perusahaan tadi? Misalkan umur minimal 20 tahun, sementara umur teman-teman masih 18 tahun. Kemudian berikutnya berpengalaman minimal 1 hari. Teman-teman tidak punya pengalaman sama sekali. Nah, kalau teman-teman tidak masuk ke dalam kualifikasi karyawan yang dibutuhkan oleh karyawan tadi, ya teman-teman harus menahan diri. Gak apa-apa, nyantai aja udah, nyari pekerjaan itu nyantai tapi tepat sasaran gitu loh. Ya, Mas, tapi saya pengen cepet-cepet kerja. Iya paham, saya juga pernah ngalamin yang seperti itu. Nah, tapi nanti kalau nggak tepat sasaran, kita sudah naruh, kita sudah berharap, ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Akhirnya apa? Kecewa. Kalau sudah kecewa, namanya kita ABG, putus asa, males, aduh, males aku ngelamar nandindi. Kak keterima. Nah itu, ini salah satu kelemahan kita. Makanya ya udah, kita seperti Muhammad Ali yang cerdik, yang tahu kapan harus menyerang, kapan harus bertahan. Nah, makanya kita harus cerdik dalam mencari informasi lowongan pekerjaan. Lah begitu kita sudah menemukan lowongan pekerjaan dan kita masuk kualifikasi karyawan yang dibutuhkan oleh perusahaan tadi, kita mulai melamar pekerjaan di situ, ya. Kemudian setelah itu kalau kita diterima, kalau kita lolos seleksi surat lamaran pekerjaan, maka kita akan mendapatkan panggilan. Kita akan melanjutkan proses berikutnya, yaitu interview. Di tahap ini teman-teman nggak usah jaim ya, teman-teman udah santai aja, udah ngomong apa adanya. Nah kemudian ketika pihak rekrutmen itu bertanya, ini pertanyaan yang paling fatal ya. Beberapa kali saya pindah-pindah perusahaan, kemudian saya melihat rekan-rekan ini yang interview itu biasanya seperti ini. Apa motivasi Anda yang membuat kamu itu berminat untuk bekerja di perusahaan saya? Biasanya jawabnya gini, untuk nyari pengalaman ya. Waduh, keliru men. Jangan ngomong untuk pengalaman. Waduh, itu salah besar ya. Ngomong aja padanya, untuk nyari duit pak. Loh, buat apa nyari duit? Ya untuk kebutuhan sehari-hari, untuk menafkahi keluarga, itu keren. Kalau untuk nyari pengalaman, cek jaim ya men. Nggak zaman sekarang nyari pengalaman, nyari duit. Nah, begitu selesai interview, nanti masuk tahap ke berikutnya, yaitu panggilan. Nah, kalau sudah setelah interview kita mendapatkan panggilan, ini 80% kita akan diterima di perusahaan itu. Di panggilan kedua setelah interview ini, kita akan disodorkan kepada perjanjian kerja, aturan kerja, dan formulir, di mana di situ kita harus mengisi beberapa berkas. Di antaranya adalah riwayat penyakit, kemudian riwayat kecelakaan, kemudian riwayat kriminal, tindak kejahatan, dan lain-lain. Saya sarankan teman-teman untuk mengisi form tersebut sesuai dengan keadaan teman-teman.
Jangan sampai karena takut tidak mendapatkan pekerjaan, teman-teman ngisi ngawur. Misalkan teman-teman pernah patah tulang tangan, di situ teman-teman tulis tidak pernah. Akhirnya teman-teman ditempatkan di logistik, angkat-angkat barang. Ya itu dampaknya nanti akan negatif ke teman-teman. Ya, membahayakan teman-teman sendiri. Jadi isi formulir itu sesuai dengan keadaan teman-teman. Jangan sampai karena takut tidak mendapatkan pekerjaan, tidak diterima, teman-teman ngisinya tidak sesuai. Itu jangan, nanti justru akan membahayakan teman-teman. Ya, teman-teman punya riwayat penyakit paru-paru, kemudian ditempatkan di mesin uap, itu nanti kan membahayakan teman-teman, nyawa teman-teman yang nanti jadi taruhan. Yang sebelumnya tujuannya mendapatkan pekerjaan, ya kita benar diterima, tapi nggak bertahan lama gitu loh. Justru nanti kita akan sakit dan tidak bisa mencari pekerjaan lain. Itu bahaya men, itu bahaya. Makanya kita isi apa adanya saja sesuai dengan keadaan kita. Kalau toh kita tidak memenuhi kualifikasi, insya Allah yakinlah suatu saat nanti pasti teman-teman akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Jadi seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah kita menunggu saat-saat yang paling mendebarkan, yaitu diterima kerja men. Ini momen yang paling menyenangkan gitu loh, ketika kita sudah lolos di semua tahap seleksi, kemudian kita diterima menjadi karyawan di sebuah perusahaan. Nah, setelah itu kita bekerja di perusahaan itu dan kita harus mematuhi standar operasional prosedur yang diterapkan di perusahaan itu berikut dengan aturan-aturannya. Patuhi atasan dan disiplin. Insya Allah kalau teman-teman mematuhi aturan, teman-teman akan bisa bertahan di tempat kerja itu. Jadi itu pengalaman saya, tahap-tahapan melamar kerja, mulai dari kita menyiapkan berkas-berkas sampai diterima kerja. Insya Allah selanjutnya nanti akan saya bahas ya, tips pada saat di awal kita bekerja di sebuah perusahaan. Oke? See you next time. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.